Masya Allah. Khusus Banten, ya bagi kita yang benar-benar kepingin menjadi orang yang bisa usul ngasani Gusti Allah, ya otomatis di sini kita biar ibaratnya dijejaki terus nang usoni masalah kita belum benar-benar masih terlalu jauh, tapi minimal dapat barokah. Ketahuilah bahwasanya awal jalan kepengen kita dianggap murid, sing muridus sulukil akhirah, wong sing kepenak bener-bener nambah dalam menuju akhirat. Yang pertama harus ada itu ba'ithun qawiyun. Ba'ith itu gumregahnya hati, bangkitnya hati, ya, yang sangat kuat, yang oleh Allah itu ditaruh di dalam hati kita fi qalbil abd yustijuhu, benar-benar menggoyahkan hatinya, menggoyahkan dalam artian yang tadinya moh jadi mau, ya. Wayahuddu alal iqbal, dan benar-benar mendorong dia untuk menghadap hanya semata-mata Allah. Wadaril akhirah, dan benar-benar menjadikan hatinya itu kepengen, kepriwe, tata caranya selamat ketika hidup di dunia ini. Wa alal irad anid dunya, dan benar-benar hal itu menjadikan dia itu berpaling dari dunia. Wa amma al khalqu masyghulun nabi, dan benar-benar menjadikan, ya, dalam hatinya itu menjadikan dia itu enggak kepingin seperti umumnya orang yang kebanyakan mereka masyghulun minat dunia, masyghulun bihi min amaratiha, ya, tersibukkan dengan haliah duniawiyah, ya, amaratiyah, dan tersibukkan dengan meramaikan duniawiyahnya, dan tersibukkan wajamiyah, dan tersibukkan dari mengumpulkan dunia. Sebab yang boleh dunia seakan yang gue anak putu itu keturunan orang kelaparan. Ya Allah. Dan watamatu bisyawati, dan bersenang-senang dengan syahwat-syahwatnya dunia. Wal intirar bisa dan terbujuk dengan gemerlapnya dunia dia. Itu awal torik, awal jalan yang seharusnya kita tempuh, itu ada keinginan di dalam hati kita untuk menghindari dari hal tersebut. Oh ya Allah, kalau kepengen estu kepengen mentasawurkan dalam kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bait, sesuatu yang menjadikan kita kepengen, ya, yahutsu, yang menjadikan kita tergugah untuk menuju ke situ. Ini awal. Kebenakan yang ngomong, ya, ada kepinginan, ada himmah, ada keinginan, pokoknya hidup di alam dunia ini aku nggak mau sampai jadi orang yang tersesat. Pokoknya hidup di dunia ini aku nggak mau kecuali hanya benar-benar seperti doa kita yang selalu kita baca ketika masuk dalam sholat. Itu mukadimah sholat, Bapak. Ada sebagian wali yang sholat itu nggak mau membaca doa iftitah. Bukan karena beliau tidak hafal, hanya karena beliau saking ta'adubannya. Saben sholat aku mau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguh ya Allah, sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya karena Engkau. Tapi ternyata amaliyah walaupun wali ini, ya, amaliyahnya beliau masih merasa belum karena Allah, tidak apalagi kita. Sehingga saking beratnya beliau mengatakan itu, saking isinya karena Gusti Allah dapat doa iftitah. Itu ada minus syawakin, dia dari golongan ngomong yang hatinya benar-benar syauk dengan Allah. Ya Allah, kalau kita, ya, kalau ada nih orang macamnya anu bubut, ya Kang, ya. Apa mending salat sunat. Jadi pertama yang bisa ditempuh, yang menjadikan kita bisa untuk ibtidaan, yaitu ada kepinginan di dalam hati, kepriwe, bagaimana caranya supaya benar-benar hatiku bisa mencapai sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Itu awal itu. Yang benar ada kepinginan lah, intinya di situ. Ada kepinginan madhep ngarasani Gusti Allah, ada kepinginan meninggalkan duniawiyah yang menjadikan kita itu tersibukkan. Itu awal.
Wa hadzal ba'id min junudillahi al-batinah. Ba'id ya, kebangkitan hati yang punya kepinginan seperti itu, kepengin ya Allah kula ya minimal untuk kita minimal dalam satu hari harus punya waktu yang benar-benar hanya untuk Engkau ya Allah. Benar-benar dalam satu hari saya harus punya waktu yang benar-benar hanya untuk menuju kepadamu tok. Tidak tersibukkan dengan dunia. Ini bisa tangi malam, bisa merasakan bahwa aku adalah orang yang benar-benar hina. Saya ingin merasakan benar-benar saya adalah orang benar-benar hanya sekedar hamba yang penuh dengan kezaliman. Itu awal. Dan awal keinginan itu, punya keinginan yang seperti itu tidak lain adalah junudun min junudillah. Adalah tentarane Gusti Allah. Ya, minafatil inayah wa a'lamil hidayah wa katsirun mayuftahu, yang benar-benar oleh Allah didelekan, ditaruh di hati yang benar-benar pilihan Gusti Allah. Sekarang kayak gini. Ya. Di antara beribu-ribu orang yang kepengen saat ini kepengen ibadah, yuk kita baca rotib. Ya, paling berapa persen kan kayak gitu ya. Ketika ba'da maghrib di antara ya masyarakat se-RT atau sekelurahan sing kepengen masjid itu paling hanya seberapa. Orang krungu adzan terus punya kepenginan isnya mangkat nang masjid. Itu dibanding karo sing ndak ada kepinginan, tetap lebih setitik sih nang masjid. Kalau dibandingkan kan tetap ya. Nanti disaring lagi ya. Disaring lagi berwiridan assalamualaikum. Bersalam langsung ngelepat. Apa isi wiridan? Jadi disaring maning. Nah, kita kok punya kepingin ibadah, kepingin ngeparek nang ngasani Gusti Allah. Kepinginan itu tidak lain adalah bala tentara nih Gusti Allah. Jadi kita punya kepinginan baik itu benar-benar kita dipilih nangarsane Gusti Allah. Yang terkadang kita itu tidak sadar bahwa kita itu sudah dipilih oleh Allah. Kadang kan sudah ada kepinginan layang kok disit lah. Nah, setane syahwatnya lebih kuat. Kasih kiwis ketanggunannya ke HP. Ya kan ya maksudnya. Kadang saya sendiri. Saya juga gitu. Krungu adzan, ya Allah. Wis krungu jandane akal kita sehat, krungu adzan api kayak mangkat masjid, krungu adzan api kayak ndang wudu. Akal kita sehat, tapi nafsunya ini layang kodisit. Ya, kodisit setan ya terus kodisit. Ya terus kodisit. Akalnya ya wis mangkat. Setan engko. Nafsunya ditumrung setan, direwengi setan, akal sehatnya akhirnya terkalahkan. Jadi ada kepinginan itu benar-benar wis bala tentarane Gusti Allah dibanding orang yang tidak ada kepinginan blas untuk melakukan ibadah. Kan wis pilihan banget ya Mas. Dan ini benar-benar pilihan. Kita tapi tidak sadar kalau itu adalah kalau kita waktu itu adalah dipilih. Nah, itu. Hidayah berarti ya. Iya, ini baru taufik. Masalah hidayah itu mengamalkannya. Punya kepenginan tok, kepengen menggawit orang gelem golek Anda bareng wis ana andane orang gelem menek, berarti nanti tidak dapat hidayah, hanya baru dapat taufik. Biasanya kan kalau itu juga dalam pengertiannya Syekh Abdul Al-Haddad dalam kitab yang lain, tapi taufik itu ibarat baru ngerti tahu nih rungu ini umpamane sing bener ya bang masjid menu jamaah kita tahu ya, tapi gelem nglakoni apa ora, itu taunya itu namanya ilmunya atau taufiknya. Hidayahnya itu mengamalkan ilmu taunya itu, jadi dapat taufik dan hidayah. Wa huwa min nafahatil inayah, ini adalah ya keparing sing rupa pitulungane Gusti Allah, wa alam hidayah lan tanda-tanda wong arep uli hidayah Gusti Allah. Dan hidayah itu berawal dari kepinginan yang berdasarkan dengan ilmu sing bener. Wa katsirum ma yuftau bi alal abdi inda takhwif. Banyak sekali orang mendapatkan keinginan yang seperti itu, tergugah yang seperti itu ketika ada rasa takut. Meriang parah banget, biar mati sih dan gelem makan masjid. Biasanya kita kalau udah dicoba dengan sakit, wiridan bebo
Astagfirullah, Allah tahu. Sebab Allah memberi sakit pada kita jadi banyak zikir. Astagfirullah. Berarti paling baik untuk kita memang sakit. Iya sih, bener banget, saya mengalami demikian. Kalau mungkin kita umpamanya sebagian kita Nggak sakit. iya itu seperti itu. Lupa Allah sama itu Allah. memberi bait itu ketika kita dapat masalah. Kemudian berarti kita harus mendekat zat yang memberi masalah. Ya, mendekat kiai kan jadinya kayak gitu. Jadi menu KPLA kan jadi itu barokah banget, itu benar-benar pilihan. Amin. Dan kejadian seperti itu benar-benar bukan berarti ya itu hidayah berawal dari seperti itu. Kalau jadi sakit. Ya, banyak sekali kejadian tersebut itu berawal dari ketakutan, watarhib, atau juga karena cinta, berawal dari senengnya karo wong ya temen kayak apa ini, pada sholat, pada wiridan dan sebagainya, kan seneng terus melu isi kepengen lah, pengen gelem nglakoni kepenginannya apa ora, nah itu melu sidane gabung jadi istiqomah dan punya kanca grup wiridan nurung dan sebagainya. Ya itu juga tarhib. Fatashwik bronto ya senduri demen tapi sing pol-polane itu taswik, menjadikan kita berawal dari demen pol. Almar'u abdu man ahabba, orang itu akan menjadi budak ya, dengan akan menjadi budak terhadap apa yang dia demeni, cintai. Itu dengan sendirinya otomatis. Mereka dengan ketika ya ini tasawur ya, imtithal, ketika kita cinta dengan seorang perempuan ya masya Allah, jadi apa-apa gitu ya mas. Dengan sendirinya kita terbudaki menjadi budaknya, itu dengan sendirinya. Jarane demen kok nabak sopir gelem dan ketika apalagi ketika Allah menarik kita, menjadikan kita demen dalam berbagai ibadah, otomatis ya enteng banget. Ya sudah berawal dari cinta, enteng banget. Yes, oke itu cinta. Punya motor baru dan sebagainya, tangi turun yang digoleti motor dilus nanti kenalin sabangan. Itu masalahnya hati sudah taswik itu bronto sing royo keronto-ronto. Nah itu tinggal akalnya mau menang, akal sehatnya atau nafsunya. Akal sehat cara orang kena tapi aduh demen banget perlu lebat-lebat ya mending. Kita tahu bahwa itu tidak benar dan kita tahu, tapi akal sehatnya menang kalah dengan nafsunya. Mulanya Pak Budrobaka hatta yakal yakin dewek didhawuhi Gusti Allah, penyembah Gusti Allah hatta yakin sampai datang pada kita kematian. Yakin itu kematian. Jadi kita seumur hidup itu disuruh antara nafsu yang direwangi setan dan antara akal sehat. Akal sehat itu apa? Akal yang berdasarkan dengan ilmu. Ini perang terus-terusan. Iya pemangkat orang di sebelahnya supaya pemangkat. Nah, yang ketika kita dapat hidayah berarti akal sehatnya menang. Dan itu adalah titik awal dari keberhasilan seseorang yang bisa mencapai mengungkuli semua derajat dari para makhluk. Ya kalau malaikat dia diberi nafsu, hanya diberi akal untuk mengikuti dawuh. Kita diberi akal dan diberi nafsu supaya ibaratnya bal-balan ada lawannya, otomatis ada yang menang. Nah kalau hewan hanya sekedar diberi nafsu. Ya kalau kita kadung jelek, ya masya Allah jelek yang nguli hewan. Masalahnya akalnya bisa mikir untuk mempola kejelekan tersebut. Keberjabane nyerang tukang orang tadi, nyerang tuk sisi kene, seperti itu. Ya. Jadi ketika kita rusak ya naudzubillah, ya rusaknya pol-polan ngungkuli hewan. Tapi ketika kita masya Allah bisa menangkan nafsunya dengan akal sehat kita, ya diuji dengan mujahadah, meraih nafsunya, otomatis malaikat akan menjadi khidmah terhadap kita, akan dijadikan oleh Allah berkhidmah pada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Malaikat yang jadi khotam itu kalau memang benar-benar kita bisa menundukkan nafsu. Muka-muka dapat mendapatkan pitulungan Allah. Wa inan nazar ila ahlillahi ta'ala.
Dan keinginan seperti itu untuk bangkit menuju murid suluk ilallah itu terkadang karena melihat orang-orang yang pada ibadah. Indan nazar ila ahlilah, apa temannya ya, Insya Allah tidak ada zamannya kiai sekarang melarat, itu tidak ada zamannya. Anak untuk pondok ngapain? Itu kan juga kepinginan. Tidak ada ceritanya. Yang jelas ceritanya orang-orang yang menjadi penjahat di pemerintahan ya mereka kebanyakan bukan dari kalangan santri. Anu bersekolah-sekolah dok, kan seperti itu ya. Nah, terus melihat kayak Gus Dur ya santri ya masya Allah intelektualnya itu berawal dari seperti itu, melihat orang-orang yang benar-benar ahlilah, kemudian ada kepinginan ya semoga saya minimal semuanya saya hendak anak cucu saya bisa seperti mereka. Itu berawal dari seperti itu juga. Waqad yaqamu biduni sababin, tapi keinginan-keinginan yang seperti itu, yang kepinginan yang benar-benar mendapatkan ridhonya Allah, kadang Allah mendatangkan ya biduni sabab, dengan tanpa ada sebab. Memang dipilih nang Gusti Allah. Tinggal kita kira-kira yang mana. Sekarang jangan lanyong isi ibadah mas, tapi ya karena nafsu apa bukan nafsu, kita tidak usah mikir ke situ dulu, terlalu jauh. Pokoknya ada kepinginan baik, lakukan. Intinya dawuhnya seperti itu. Sikik penderes lah, wiridan lah, baca rotib lah. Anak kepinginan seperti itu benar-benar pitulungannya Gusti Allah wis dilakoni lah kok di situ. Malah dadak nyekel HP. Alhamdulillah HP-nya hilang. Itu luarnya Gusti Allah. Kalau dibagi HP sing lebih HP. Terus nah, memanakib tidur. Wa ta'arrudu li nafati ma'murun bih wa muraghhabun bih wal intidharu wal iltiqabu biduni ta'arrudi waluzumi bihimatihi wa fi'li. Kita beri mencolok ya, nomor itu langsung sekepat. Nomor itu langsung sekepat ya, orang nyambung. Oh gini nanti murahun bih wa ta'arud nafati ma'murun bih wa muraghhabun bih. Ta'arud itu ya menyiapkan diri untuk mendapatkan hal tersebut yang tadi bisa supaya kita kepingin ya, itu menyiapkan diri supaya kita bisa kepengin ya. Persiapannya itu memang didahului sama Allah. Amrobun bi wal intidharu wal iltiqamu biduni ta'arud waluzumil babi hum wa ya. Kaifa waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li rabbikum fi ayyami dzalikum nafa'atin ala ta'arudu wa man akrama Allah bi hadzal ba'id asy-syarif falya'rif qadar al-munif ya. Barang siapa yang Allah memuliakan, kita selalu menyiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan itu benar-benar makmur didahulukan. Yang pengen caranya ya masa nyung dene kepenginan ya kanca-kanca seragam ibadah, seragam wiridan, seragam rotiban. Dene ngurung anak kepenginan, ya kita sudah tahu bagaimana caranya main kepengin, ya kita laksanakan supaya kita bisa kepengin caranya kepriwe. Itu berarti ta'arud. Ya main bisa pengen ya medek-medek disit, kan berawal dari seperti itu. Medek kanca-kanca sing pada ahli ibadah. Bok-bok dadi ketularan. Awal urung kepindone lah bismillah, rung ping telune mandan ada sinyal. Itu namanya ta'arud, menyiapkan diri ya, mencari celah bagaimana supaya hatinya tergugah. Wal intidharu wal iltiqamu biduni ta'arud. Kur ngenten-ngenteni kapan nyong yaung dadi wong soleh-soleh kaya ngenten-ngenteni tapi dia itu tidak mau pola. Ya itu sama saja pengen menek omah ora gelem golek Anda. Apa yang bisa mabur tekan dulu, bisa melakukan tekan dulu rumah, bisa main tekan dulu rumah, tapi tidak mau pola. Anda mencari apa pijakan dan sebagainya. Itu namanya homkun wa bawah. Kepengen pinter ya usaha ya belajar kan seperti itu. Kepengen mandi ya kudu wirangi. Mandi orang wirangi ya. Aduh ya Allah, ya minimal dapat barokah. Kaifa qad qala li salatu wasallam innal rabbikum fi ayyamin dzalikum
Man akramahullah bihadzal ba'id asyarif falya'rifu qadruhu al-munif. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah benar-benar memuliakan kita dengan ba'id tersebut, keinginan tersebut yang sangat mulia, ketahuilah bahwa derajatmu adalah derajat yang sangat luhur. Walya'lam annahu min a'dzami ni'amillah, dan hendaknya kau tahu bahwa itu adalah sebagian dari besar-besarnya kenikmatan Allah. Allati la yuqaddaru qadduha, yang kira-kiranya itu tidak dapat dikira-kirakan, saking gede nih. Malah ibu syukur, dan syukurnya itu tidak bisa sampai pol, tidak bisa sampai katung, ya, tidak bisa dibayarkan dengan materi, ya. Bal yubali fi syukrillah, dan hendaknya ketika ada seperti itu, ya, yubali fi syukrillah, banget akan syukur maring Gusti Allah. Alama manahu awalahu, maksudnya ya ketika ada kepinginan, ya sesegera mungkin kita laksanakan. Itu namanya syukur, tasarrufun ni'am. Wa khassahu bihi min bani ashkalihi, dan Allah sudah mengkhususkan kita di antara teman-teman kita yang tak ada keinginan. Wa akronihi, fakam min muslimin balaghu umru tamanina sana, banyak sekali orang muslim yang umurnya sudah sampai 80-an tahun. Wa aktsara melebihi lam yajid hadzal ba'id, dia itu tidak menemukan keinginan untuk beribadah yang semangat beribadah, hanya biasa-biasa saja. Walam yatlubu yauman minad dahri, sedikit pun dia tidak pernah mendapatkan keinginan itu. Ya naudzubillah min dzalik. Wal murid ayajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ajrihi wa a'ni hadzal ba'id fa taqwa bidzikri. Ya, ketika sudah punya keinginan, kepengen dari wong sing bener, kepengen dari wong sing apik nang ngarsane Gusti Allah, ya, maka hendaknya keinginan itu dipertahankan. Fatakwiyatu bidzikri. Kepinginan untuk yang baik itu pertahanannya dengan zikir. Zikir bidzikri lillahi. Wal fikri fi ma indallah, dan tafakur fi ma indallah. Fi ma indallah berarti terhadap tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita disuruh membaca ayat kauniyah, ya, yang membaca bukan hanya kauniyah, yang membaca Quran ya kauniyahnya juga, ya, supaya hati kita benar-benar menjadi lebih takwa pada Allah. Maksudnya ini fikru fi ma indallah, disuruh kita membaca ya Allah, bukan ya berpikir dari mana ujung-ujung koyana mendung dadiana. Kita berpikir langit koyo ndak ada sakangnya, koyo ndak ceblok ndak cakep. Nah, kalau di pegunungan, masya Allah, gunung seperti itu menjulang tinggi. Semuanya longsor, Allah kuasa ekor, dan kita menjadi hebatnya terhadap Allah lebih kuat. Itu menjadikan kita menguatkan terhadap keinginan yang tadi baik itu yang sudah tertancap di dalam hati. Wal fikru bima indallah wal mujalasata li ahlillah, dan duduk-duduk bareng-bareng dengan teman-teman yang setujuan hidup, maksudnya supaya tidak tercemar. Wa yudhu bil bu'di an mujalatil mahjubin, dan untuk menjaganya pula supaya bisa istiqomah keinginan yang baik itu, jangan campur-campur sama teman-teman yang mahjub, yang terhalang. Mahjub, ya, kita adanya dunia ini, kalau di dalam hikam ya, dunia ini itu hanya sekedar ibarat bayangan. Ada bayangannya. Adanya bayangan itu sebab ada zatnya benda. Zatnya benda adalah zatullah, maujudnya Allah. Adanya bayangan tidak lain hanya karena adanya Allah. Allah yang membuat semua bayangan. Bayangan ini ibarat masih Allah selain Allah, yaitu makhluk. Adanya makhluk itu tidak lain hanya sekedar karena adanya Allah, karena dibuat oleh Allah. Sekarang semua apa yang kita lihat yang menjadikan kenikmatan rasa, semua yang apa yang kita makan yang menjadikan rasa kenikmatan lisan, lidah, semua apa yang kita dengar yang menjadikan ladatnya lagon-lagon, suasana api, itu tidak lain hanya sekedar sama seperti kita, hanya bayangannya Allah. Maksudnya sama-sama makhluknya Allah. Duit sing akeh banget. Bukan supaya kita istighol dengan bayangannya itu, sama-sama makhluk, itu bukan tujuan.
Tapi supaya kita puas, masya Allah, kawannya dia seru enak temen. Supaya kita ingat Allah pinter temen, udah apa jenenge menghijaukan warna dan supaya kita ingat terhadap zat yang bikin. Lain di wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya seperti itu. Arep mangan bae ibadah disit. Tafakkaru fi khalqillah. Ibadah loh. Ya, tafakkar fi sa'atin khairun min, itu ibadah sing mikir tapi sifatnya ibadah itu lebih baik daripada beribu-ribu sholat sunat loh. Ini tafakur yang ibadah yang menjadikan kita tambah ingat kepada zat yang maha kuasa. Yaitu pemikirannya wali-wali setiap saatnya, setiap yang dia dengar, setiap yang dia lihat itu benar-benar menjadikan dia itu selalu tambah kuat sama Allah dan tambah benar-benar merasa tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kalau kita kan dia nggonku, kita kan orang karena nyung ya, masya Allah, nyong nggak kita kan sifat keakuannya itu masya Allah. Allah, Gusti Allah. Supaya dan hal itu bisa menjaga keinginan kita supaya keinginan baik itu bisa terjaga, salah satunya tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan sampai kita malah mikir-mikir dzat Allah. Udah boleh, Gusti Allah maha mendengar, wes kita kupingnya gedenya sepi. Nah, itu kan salah. Masalah kita wajib mengetahui masalah akidah itu hanya sekedar ijmaliyah, garis besarnya saja. Yang penting yang wajib kita tahu Allah wujud, kita taqwa mukhalafatul wujudnya Allah punya sifat wujud kita terdahulunya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Jadi Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk kan awalnya tidak ada kemudian jadi ada, walaupun makhluk terdahulu itu kita. Bako itu Allah kekal ada, tidak diakhiri dengan kerusakan. Itu yang wajib kita tahu, hanya garis besarnya saja. Kalau masalah sifat-sifatnya Allah. Tapi masalah makhluk yang wajib, yang seharusnya kita adalah makhluk-makhluk tersebut jangan sampai mengistighfalkan hati kita. Ya kita pilihan anane dewek, anane wong stres dan sebagainya kan karena istighfalnya terhadap barang tersebut. Kalau hilang, jadi kelangannya pol-polan, jadi iyung-yung, jadi stres, jadi izinan. Jadi ya kan seperti itu berawal. Tapi kalau kita, ya ini kan pamal malu wal ahlina illa wada'i'u wala budda yauman anturut dal wada'i, tidaklah harta dan anak-anak kita itu hanya sekedar titipan. Wong jenengan titipan lagi jaluk sing nang sing nitipna ya monggo, kan seharusnya kita seperti itu. Tapi memang kita masih merasa keakuan kita, jadi ya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allah alam bisawab, muka-muka kita ini ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita tambah kuat iman kita, tambah takut pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.